Sekarang, Israel baru saja melakukan sesuatu yang telah dihindarinya selama beberapa dekade. Israel secara resmi mengakui genosida Armenia, pembunuhan sistematis terhadap hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman sejak tahun 1915. Sekarang, waktunya bertepatan dengan upaya Armenia untuk menormalkan hubungan dengan Turki, dan hal ini membuat situasinya benar-benar menjadi rumit. Jadi malam ini kita akan bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Dan apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya? Baik, yang bergabung bersama saya sekarang untuk debat yang tampaknya akan berlangsung sengit adalah Manny Korsunski, juru bicara Pusat Kebudayaan Armenia di Israel, Onur Eren, Presiden Dragoman Strategies, dan Dr. Farid Xavier, Ketua Pusat Analisis Hubungan Internasional. Selamat datang untuk kalian semua. Tapi sebelum kita mulai debat kita, mari kita lihat sedikit latar belakangnya. Perdebatan tentang pengakuan genosida Armenia bukan hanya soal sejarah. Selama Perang Dunia Pertama, ketika Kekaisaran Ottoman runtuh, diperkirakan 1,5 juta orang Armenia tewas dalam deportasi massal, pembantaian, dan kelaparan. Banyak sejarawan mengakui peristiwa ini sebagai genosida pertama abad ke-20. Namun, lebih dari satu abad kemudian, pengakuan atas peristiwa ini tetap menjadi isu yang sensitif secara politik. Turki dan Azerbaijan sudah lama menolak istilah genosida dengan berargumen bahwa kematian tersebut terjadi selama kerusuhan masa perang dan konflik sipil. Armenia dan banyak pihak lainnya mengatakan bahwa penyangkalan hanya akan memperdalam luka sejarah tersebut. Sekarang Israel telah mengambil langkah menuju pengakuan formal dengan pemerintah menyetujui langkah tersebut dan mengirimkannya ke Knesset. Itu menandai perubahan besar bagi sebuah negara yang selama ini menghindari isu tersebut, sebagian kerana hubungan eratnya dengan Azerbaijan. Sekarang, dengan pengakuan dari Israel, 33 negara kini menganggap tindakan Kekaisaran Ottoman sebagai genosida. Namun pertanyaannya tetap, apakah pengakuan itu tentang keadilan untuk masa lalu atau politik di masa sekarang? Dan sekarang kita akan memulai debat kita. Pertanyaan pertama adalah, apakah pengakuan genosida Armenia telah menjadi alat politik? Atau apakah pengakuan lebih lanjut masih diperlukan dan tulus? Baik, masing-masing panelis kita akan memiliki waktu 30 detik di putaran cepat pertama untuk memberikan jawaban. Itu berarti hanya 30 detik saja. Setelah itu, kita akan membuka diskusi yang lebih panjang. Jadi, mari kita mulai dengan tamu pertama kita, Manny Korsunski. Silakan jelaskan, Anda punya waktu 30 detik untuk menjawab. Apakah pengakuan terhadap genosida Armenia telah menjadi alat politik? Ataukah itu memang perlu dan tulus? Sebenarnya tentu saja pengakuan itu sendiri memang perlu dan tulus sebagai tindakan moral secara historis. Namun, jika Anda melihat pengakuan yang dilakukan oleh Israel saat ini murni tindakan politik. Untuk, maaf atas kata-kata saya, menyentil Erdogan. Jika Israel mempertimbangkan hal lain terkait pengakuan itu, Israel seharusnya sudah mengakuinya sejak tahun 38, bukan sekarang. Baiklah, Onur Eren, bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan ini? Anda punya waktu 30 detik. Seluruh usulan pengakuan terhadap apa yang disebut genosida itu belum menjadi alat politik bagi negara manapun di dunia. Sejak awal, tuduhan tak berdasar seperti itu sudah dijadikan alat politik, dan sampai sekarang masih terus digunakan seperti itu. Itu adalah alat yang sangat mudah jika Anda ingin menyerang Turki atau presidennya. Titik. Oke. Dr. Farid Xavier, saya ingin mendengar pendapat Anda. Anda punya 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Saya setuju bahwa ini adalah alat politik. Ini dijadikan senjata politik. Dan saya ingin mengingatkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam keputusannya pada tahun 2015 dalam kasus Perinček melawan pemerintah Swiss mengatakan bahwa isu ini masih bisa diperdebatkan. Terserah para sejarawan untuk memutuskan apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Tentu saja, bukan pemerintah negara manapun yang berhak memutuskan. Itu adalah tugas para sejarawan untuk meneliti masalah tersebut. Oke. Baiklah, jadi kita sudah mendengar jawaban singkat selama 30 detik dari masing-masing tamu kita. Sekarang kita akan membuka diskusi ini untuk jawaban yang lebih panjang. Tapi ingat, untuk tetap menjaga jawaban Anda singkat agar kita bisa mendengar pendapat dari semua orang. Kamu tahu, saya ingin kembali ke Manny untuk pertanyaan pertama kita. Manny, kamu tahu, Israel menghindari pengakuan genosida Armenia selama beberapa dekade karena alasan diplomatik
Bisa dibilang karena sensitivitas diplomatik terhadap Turki. Tapi kita telah melihat hubungan yang sekarang benar-benar, kamu tahu, mulai hancur belakangan ini. Jadi menurutmu, apakah ini hanya Israel akhirnya melakukan hal yang benar ketika mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan? Atau menurutmu, apakah ini cara yang salah untuk mengambil keputusan moral yang begitu bersejarah? Menurut saya, 100% ini adalah cara yang salah untuk melakukannya. Karena Israel, seperti negara-negara lain, karena masa lalunya dan Holocaust, seharusnya sudah mengakuinya sejak awal saat mendirikan negara dan bukan memprovokasi atau menentang Presiden Turki. Itu sudut pandang saya. Menarik. Onur, bagaimana pendapatku tentang itu? Ya, saya memang percaya bahwa seluruh, Anda tahu, usulan di pihak Israel itu sebenarnya memiliki dua masalah. Yang pertama, dari apa yang saya tahu dan dari apa yang saya kumpulkan, sebagian besar orang Israel dan mungkin sebagian besar orang Yahudi di seluruh dunia ingin menghususkan istilah genosida. Untuk mereka dari kalangan Yahudi di Eropa yang kehilangan nyawa pada seperempat pertama abad ke-20. Jadi itu masalah nomor satu menurut saya secara umum. Dan yang kedua, saya percaya dari apa yang bisa saya ikuti lagi, ini sebenarnya adalah salah satu yang seharusnya menjadi salah satu yang paling tidak politis. Kekhawatiran tentang apa yang sedang terjadi di Israel dan di seluruh dunia untuk Israel saat ini. Untuk membuka katakanlah satu lagi front untuk kasus-kasus Israel secara keseluruhan di seluruh dunia untuk dilawan. Jadi menurut saya ini adalah keputusan yang sangat-sangat buruk dari Bibi untuk masuk ke dalam hal ini pada saat seperti sekarang. Sekali lagi, saya percaya seluruh permasalahan ini sama sekali tidak berdasar. Namun, melakukan ini pada saat seperti sekarang, menurut saya ini hanyalah langkah dari Bibi yang putus asa sejujurnya. Anda tahu, Dr. Syafiq, saya ingin bertanya lebih spesifik tentang bagaimana Azerbaijan menanggapi keputusan ini. Bagaimana mereka memandang pilihan Israel untuk mengakui genosida Armenia. Ya, tentu saja. Seperti yang saya katakan, pertama-tama dari sudut pandang sejarah, kami tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Dan setidaknya ini adalah isu yang masih bisa diperdebatkan. Kedua, dengan mempertimbangkan bahwa Anda tahu, pertama-tama, hubungan Azerbaijan dan Israel, keputusan ini sebenarnya tidak diterima dengan baik di kalangan masyarakat Azerbaijan. Dan Azerbaijan di masa lalu pernah berusaha mencegah ketegangan antara Israel dan Turki. Dan dalam dimensi lain, ini adalah hubungan antara Israel dan Turki. Ya, kita bisa mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi krisis. Tapi apakah pemerintah Israel seharusnya memperburuk krisis ini? Dan di balik Israel dan Turki, jika kita melihat sejarah, kehidupan bersama Yahudi di Kekaisaran Ottoman ketika terjadi penindasan di Spanyol pada abad ke-15 dan ketika selama belakangan pada masa Holocaust, Turki juga menerima banyak orang Yahudi. Jadi ada sejarah hidup berdampingan dan kehidupan bersama. Saya rasa hal itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kita memiliki 3 segmen ini, Israel, Azerbaijan, Turki, dan tentu saja apa yang terjadi dari sudut pandang sejarah. Azerbaijan sebagai catatan terakhir juga mengalami pembantaian dan genosida belum lama ini. Pada tahun 90-an, seluruh wilayah dihancurkan selama pendudukan Armenia. Jadi, hal ini tidak diterima dengan baik di Azerbaijan. Penny, apa reaksimu terhadap semua yang baru saja dikatakan? Saya punya banyak hal untuk dikatakan. Pertama-tama, jika kita berbicara tentang sejarah, saya ingin mengingatkan sudut pandang saya bahwa sebenarnya Turki adalah sekutu Jerman Nazi. Itu memang tidak secara resmi, tapi iya. Dan yang kedua, saya tidak mengerti kenapa Azerbaijan bereaksi seperti yang dia lakukan. Karena Azerbaijan belum menjadi negara ketika genosida Armenia terjadi.
Jadi menurut saya, ini murni agenda Azerbaijan, seperti biasa, untuk menyalahkan orang Armenia tanpa bukti apapun. Dan jika Anda berbicara tentang genosida, saya juga bisa memberikan banyak contoh tentang Maraga, tentang Sumgait, dan seterusnya, serta kekejaman yang dilakukan pasukan Azerbaijan di Artsakh. Tapi ini bukan masalahnya, jadi saya tidak ingin membicarakannya. Tapi mengenai isu pengakuan, yang disebut pengakuan genosida oleh Israel. Farid, saya lihat kamu ingin menanggapi. Seperti yang saya katakan, kita punya insiden genosida yang cukup baru di wilayah Azerbaijan. Kita tidak bisa terus melanjutkan perdebatan seperti ini lagi. Setiap pihak punya versi sejarahnya sendiri. Tapi sekali lagi, jika kamu mempertimbangkan keputusan Pengadilan Eropa, ketika kamu bilang ada 32 negara atau 33 negara yang mengakui, tapi sisanya dari komunitas internasional, yaitu 190 negara, tidak mengakui. Jadi kamu tahu, ini memang isu yang cukup bisa diperdebatkan. Dan apakah saat ini Israel seharusnya mengambil langkah untuk berkonflik dengan Turki juga menjadi pertanyaan besar. Benar. Tentu saja, itu membawa kita ke isu berikutnya, yaitu kali ini terjadi saat Armenia sedang berusaha menormalkan hubungannya dengan Turki. Dan tentu saja, sekarang kita melihat komentar-komentar ini dari Perdana Menteri Armenia. Dia menolak untuk menyambut pengakuan Israel. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia tidak ingin genosida dijadikan senjata politik. Jika negara yang rakyatnya dibunuh dalam genosida ini tidak menginginkan hal ini sekarang, lalu sebenarnya ini untuk siapa? Dan menurut Anda, apakah masyarakat sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintah? Owner, pertanyaan ini untuk Anda. Menurut saya, hal ini sudah berlangsung sangat lama, terutama di negara-negara barat. Maksud saya, pertama-tama Anda harus memahami bahwa ini adalah sebuah pilar dan mungkin masih menjadi pilar hingga sekarang. Itu adalah sebuah pilar. Dan satu-satunya sebenarnya bukan oleh saya atau orang-orang dari wilayah ini, tapi oleh orang-orang dari Amerika. Pengakuan genosida yang disebut-sebut ini ditampilkan sebagai hal yang paling penting, satu-satunya alasan mengapa. Bagaimana gereja Armenia di Amerika bisa bertahan selama bertahun-tahun ini? Ini bagi banyak orang, sebagian besar dari ini adalah sejarah yang disebut-sebut, namun sebenarnya dibuat-buat. Dan satu-satunya alasan hal ini pertama kali dimulai adalah untuk mengalihkan gereja Armenia di Amerika. Dan hari ini, sebagian besar cendekiawan mengaitkan posisi gereja Armenia di Amerika, terutama secara finansial, dengan fakta bahwa apa yang disebut genosida itu direkayasa. Jadi ketika Anda melihatnya dari sudut pandang itu, dan ini terus bergulir seperti bola salju yang besar, sayangnya bagi Turki hingga saat ini. Dan hal itu Anda tahu sempat mereda untuk beberapa waktu. Dan sekarang, sekali lagi, ini adalah alat yang sangat berguna untuk digunakan jika Anda ingin menyerang Turki, jika Anda ingin menyerang mereka yang mencoba membantu Turki, karena ini adalah alat yang sangat berguna. Kita bahkan tidak akan membicarakan sejarah. Karena siapapun yang Anda coba ajak bicara, siapapun yang mencoba membuat argumen untuk entah bagaimana mengarang beberapa versi kebenaran untuk membuktikan kepada Anda apa yang disebut genosida Armenia, Anda akan kembali pada fakta-fakta yang tidak berdasar. Sepenuhnya tidak berdasar, Anda tahu, apa yang disebut fakta. Benar. Maksud saya, hanya untuk tamu Anda yang lain, Anda tahu, hanya komentar singkat mengatakan bahwa Azerbaijan bahkan tidak pernah ada. Ya, Azerbaijan memang tidak pernah ada sebagai Republik Azerbaijan. Azerbaijan sudah ada di sana selama ribuan tahun. Maksud saya, dengan logika yang sama, Anda bisa mengatakan Turki baru ada 100 tahun. Tidak, Turki sudah berada di tempat yang sama sejak 1492. Pemerintahnya tidak pernah berubah. Rejimnya memang berubah, tapi pemerintahnya tetap berlanjut. Jadi sekali lagi, ini sangat-sangat menarik bagaimana hal ini bisa memakan waktu selama ini. Tapi sebenarnya sangat mudah dipecahkan jika Anda mencoba mencari fakta. Ketika Anda mencoba meminta arsip Inggris pada masa itu, ketika Anda mencoba meminta arsip Amerika Serikat tentang masalah ini, ketika Anda mencoba meminta arsip Armenia tentang masalah ini, disitulah semuanya berhenti. Baiklah Manny, saya melihat kamu menggelengkan kepala. Jelas kamu ingin menanggapi apa yang baru saja dikatakan.
Kamu tahu, pada dasarnya saya melihat ada dua pihak yang berseberangan dengan saya sebagai perwakilan komunitas Armenia. Dan yang saya lihat adalah, sekali lagi, kedua belah pihak mencoba menyembunyikan kebenaran dengan menceritakan kisah yang berbeda-beda. Pertama-tama, Azerbaijan tidak pernah ada sebagai republik atau negara. Karena secara historis, Azerbaijan adalah bagian dari Iran. Satu. Kedua, Turki juga belum ada sampai abad ke-13 kalau saya tidak salah. Sampai saat itu adalah tanah Yunani dan Armenia. Ini adalah fakta sejarah, oke? Oke, maaf ya. Maaf. Oke. Saya benar-benar tidak bermaksud bersikap tidak hormat kepadamu. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik semampumu sebagai seorang Turki. Untuk menelpon tidak. Biarkan saya selesai, tolong. Biarkan saya selesai. Mari kita kembali ke sejarah Asia Kecil. Biarkan saya mengatakan sesuatu. Biarkan saya selesai, tolong. Oke, ada banyak bukti bahwa genosida telah terjadi. Dari sejarawan Amerika, dari orang Jerman, dan sebagainya. Jika Anda tidak menerima masa lalu Anda, seperti orang Jerman, Anda tidak akan punya masa depan. Maaf, saya harus mengatakan itu kepada Anda. Tidak, silakan lanjutkan. Maaf, saya memanggil Anda Farid Shafie. Tidak, Anda bisa merespon sekarang. Ya, menurut saya itu mengarah ke jalur yang berbeda. Anda tahu, berdebat tentang negara mana yang pernah ada atau tidak pernah ada. Saya tidak tahu. Kami punya bukunya, Anda bisa membacanya. Saya rasa Armenia juga tidak pernah ada sebagai negara sebelum tahun 1918. Tentu saja. Tidak, ya, itu memang nama geografis dan pernah ada beberapa kerajaan di zaman kuno. Sebenarnya, nama geografisnya adalah Dataran Tinggi Armenia. Itu memberikan perspektif yang jelas. Tapi Armenia sudah ada jauh sebelum Turki. Sejak zaman Alkitab, omong-omong. Iya, itu menyimpang dari topik. Mari kita kembali ke pembahasan kita. Saya tidak paham apa yang kamu katakan. Saya akan memberikan tanggapan saya. Dan kamu, Armenia, tidak muncul sebagai sebuah negara pada tahun 1918. Itu juga waktu yang sama sebagai sebuah negara. Sebagai c'est pas possible. Ada banyak kerajaan. Tapi omong-omong, di Turki modern, Armenia dan Azerbaijan juga merupakan kerajaan. Jadi kita bisa berdebat tentang itu. Tapi aku tidak bisa mendengarmu. Baiklah, menurut saya sebaiknya kita tidak fokus pada itu. Ada hal lain yang ingin kamu tanggapi. Izinkan aku bicara tentang hubungan Armenia-Turki. Pemerintah Pashinyan sedang berusaha menormalkan hubungan tersebut. Karena itu, aku menahan diri untuk tidak berkomentar. Dan lihat, jika pengakuan ini penting bagi diaspora Armenia, maka Israel seharusnya melihat apa yang dilakukan diaspora Armenia. Mereka sedang berusaha menggulingkan Pashinyan dari kekuasaan. Itu hal pertama. Dan yang kedua, diaspora Armenia juga mengkritik keputusan pemerintah Israel. Dan jika Anda melihat protes anti-Israel di kampus-kampus Amerika, di Eropa, Anda akan melihat anggota diaspora Armenia radikal di antara kerumunan. Jadi apa yang dicapai pemerintah Israel dengan itu? Itu benar-benar dipertanyakan. Sekarang, Onur, saya ingin beralih ke kamu karena saya tahu kamu ingin menanggapi semua yang telah dikatakan. Jadi, inilah saatmu. Pertama-tama, saya benar-benar ingin meminta maaf kepada kamu, kepada para penontonmu, dan tamumu atas ledakan emosi tadi. Sungguh, itu tidak seharusnya terjadi. Saya benar-benar minta maaf soal itu, tapi saya tadi memang tidak bisa menahan diri. Tapi kalau kamu perhatikan, saat tamumu tadi bicara soal bukti, satu-satunya yang dia sebutkan hanyalah sejumlah sejarawan dari Amerika Serikat, dari Barat sebagai bukti. Namun dia sama sekali belum menunjukkan satupun arsip sejarah yang menyatakan bahwa bahkan pernah ada upaya untuk melakukan apa yang disebut genosida itu. Dia tidak bisa melakukan itu karena tidak ada satupun bukti. biar saya pikir dulu. Biar saya selesaikan. Tidak, kamu tidak bisa. Tidak ada apa-apa. Halo? Kamu bisa. Kamu tahu? Selama 20 tahun, diaspora Armenia di Amerika telah menunjukkan tengkorak orang Turki seolah-olah itu tengkorak orang Armenia. Lalu itu berbalik menyerang mereka sendiri. Jadi, maaf. Biarkan saya selesai. Kamu tidak bisa menunjukkan satupun bukti yang kredibel. Selesaikan apa yang kamu katakan. Dan kemudian kamu akan bisa. Kamu tidak bisa menunjukkan satupun bukti yang kredibel, tapi mari kita serahkan bukti-bukti itu ke... Tidak, saya ingin merespons setelah ini. Sejarawan yang diakui untuk membicarakannya. Yang akan saya katakan adalah, kamu tahu,
Kamu tahu apa yang dilakukan orang biasa? Orang biasa akan memikirkan tentang Inkuisisi Spanyol dan siapa yang menyelamatkan orang Yahudi dari orang-orang Spanyol. Orang biasa membaca sebuah surat yang ditulis oleh Presiden Kehormatan OZI saat itu, Profesor Albert Einstein, yang konon terjadi 12 tahun setelah apa yang disebut genosida itu. Memohon kepada Presiden Turki untuk menerima orang-orang Yahudi dari Jerman. Kamu tahu apa yang dilakukan orang biasa? Jika kamu tidak bisa melakukan salah satu dari ini, ada video hebat berdurasi 4 menit dari 3 tahun lalu, oleh almarhum Profesor Emeritus yang hebat, Dr. Bernard Lewis di YouTube. Saya akan mengajak semua orang untuk menontonnya. Ini adalah video berdurasi 4 menit. Dia benar-benar meruntuhkan seluruh tuduhan tak berdasar ini hanya dengan logika. Hanya dengan logika. Saya akan memotongmu, saya berhenti karena saya ingin memberi kesempatan pada Mini untuk merespons sebelum kita masuk jeda iklan. Mini, kamu punya 30 detik. Tapi faktanya adalah ada pengadilan militer di Turki sendiri yang menghukum semua peserta genosida Armenia dan menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Bukan pengadilan AS, bukan Jerman, bukan Prancis, tapi Turki sendiri yang mengakui mereka sebagai pelaku utama genosida Armenia. Jadi, saya bilang Anda tidak bisa mengambil satu bagian arsip saja. saya baru saja melakukannya. Baiklah, sayangnya kita harus mengakhiri percakapan kita sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis yang telah bergabung dalam debat ini. Saya rasa kita tidak menyelesaikan apapun. Tentu saja ada banyak perbedaan pendapat di sini, tapi percakapan ini sangat menarik untuk dilakukan.